Pada akhirnya Cuan Chu matanya dicungkil, dan dia tiada dengan mengenaskan di jalan yang sepi. Akhirnya memang agak menyedihkan, tapi mau bagaimana lagi, kamu itu pemeran wanita yang kejam. Di mana ini? Cuan Q, apa kamu ingin mengulang trik lamamu lagi dengan memberiku obat? Lalu mengancamku untuk menikahimu? Waktu itu, kamu merencanakan semuanya untuk naik ke tempat tidurku, lalu menggunakan video untuk mengancamku agar bersamamu. Setelah itu, kamu mendorong Rendong jatuh dari lantai atas, membuat kakinya patah, sehingga tidak bisa menari lagi dan menghancurkan mimpinya. Kamu sungguh wanita kejam. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Cuan Chu, Rendong. Bukankah itu nama-nama karakter di novelku? Mungkinkah aku berpindah ke dalam duniaku sendiri menjadi pemeran wanita kejam yang namanya sama denganku? Masuk. Takut? Gelas anggur yang kamu minum itu justru yang sudah aku beri obat. Jika kamu tidak menghapus videonya, aku akan membiarkan mereka memuaskan nafsumu dan juga merekam videomu. Astaga. Duh Gusti, ternyata usahaku selama ini memang tidak sia-sia. Inilah balasan yang seharusnya kuterima. Kamu, dan juga kamu, cepat datang ke pelukan kakak. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Jangan pergi, perut berototku. Tanpa kalian semua, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Cuan Q, Apa yang sedang kamu lakukan? membantumu memadamkan amarahmu. Sudahlah, wanita baik takkan melawan pria tampan. Pemeran utama pria yang kejam dan gila ini adalah buatanku sendiri. Tentu saja aku harus memaafkannya. Dijebak orang lain, bangkrut hingga buta, bahkan sampai jatuh dari gedung dan tiada. Kasihan sekali pria ini. Apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa. 30 juta dolar? Hapus videonya dan enyahlah dari hidupku. Rencanamu itu sudah terbaca jelas olehku. Jika aku menerima cek ini, kamu akan langsung melaporkanku atas pemerasan, lalu kamu bisa hidup bahagia dengan kekasih lamamu, sedangkan aku mendekam sendirian di balik jeruji besi. Laki-laki memang begitu. Kamu, dia benar-benar menyadarinya? Sepertinya aku meremehkannya. Bagiku uang hanyalah sampah, jangan harap bisa menghinaku dengan uang. Tapi itu 30 juta dolar. 30 juta dolar loh. Berapa banyak kata yang harus aku tulis agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Carilah waktu untuk memeriksa otakmu dan pastikan kebagian darurat. Ucapanmu kasar sekali, ya. Tuan rumah harus mengumpulkan 100 juta dolar di dunia ini, baru bisa kembali ke dunia nyata. Bahkan setelah masuk ke dunia buku pun, aku tetap harus bekerja keras mencari uang, 100 juta dolar. Kenapa kamu tidak merampok saja sekalian? Shen Xingjian, akhir hidupmu akan berakhir tragis. Aku bisa membantumu mengubah takdirmu, asalkan kamu memberiku 100 juta dolar. Kamu sudah gila karena harta, ya? Mengenai 30 juta dolar tadi,
Sebenarnya boleh saja, tapi harus dinyatakan jelas sebagai pemberian. Chuan Chu, rencana apalagi yang sedang kamu susun? Hang Jian, apa kamu baik-baik saja? Kak, aku dengar seseorang memberimu obat. Apakah sesuatu terjadi padamu? Aku tidak apa-apa. Mengapa kalian kesini? Manajer di sini menelpon kami dan mengatakan bahwa kamu diberikan obat oleh seseorang. Kami khawatir terjadi sesuatu, jadi kami datang untuk melihat keadaanmu. Apakah kami mengganggu waktumu dengan Nona Chu? Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Chuan Chu, pasti kamu yang memberikan obat itu kepada kakku, kan? Demi bisa menikah ke keluarga-keluarga Shen, kamu benar-benar melakukan segala cara. Ditipu harta dan rupa oleh pria tak tahu untung. Setelah keluarga Shen bangkrut, lalu dijual ke kelab malam oleh pria itu, dan akhirnya menderita hingga tiada. Ah, kasihan sekali wanita itu. Beraninya kamu menyumpahiku? Apa maksudmu? Sumpah apa? Aku tidak bicara apa-apa. Ada apa dengan kalian? Nona Chu tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana bisa? Jangan-jangan aku bisa mendengar suara hati Chuan Chu? Nona Chu, aku dan Hang Jian saling mencintai. Tolong jangan mengejarnya lagi. Lagi pula, cinta tidak bisa dipaksakan. Tusuk konde seharga $500.000 ini diberikan kepadamu. Anggap saja ini sebagai kompensasi. Nona Chu, mengapa kamu melakukan ini? Ingin melukai diri sendiri dengan tusuk konde, lalu memfitnahku. Karakter gadis murni yang aku tulis, bagaimana bisa berubah menjadi wanita licik yang jahat? Apakah ini keruntuhan moral atau penyimpangan sifat manusia? Tidak mungkin, Kak Rendong. Rendong, sama sekali bukan orang seperti itu. Ternyata tebakannya benar. Nona Chu, mengapa kamu melakukan ini? Apa kamu begitu membenciku? Sampai harus menghabisiku. Baru akan berhenti? Oh, aktinglah. Lanjutkan aktingmu. Apa maksudmu? Jangan katakan, aku sendiri yang melukai diriku. Memang benar begitu kan? Hang Jian, King Cheng, kamu bawa Rendong ke rumah sakit dulu. Kak Rendong, kita ke rumah sakit sekarang. tidak usah membuang-buang fasilitas medis. Lihat itu, cairan merahnya cuma palsu. Kak Rendong, Rendong, mengapa kamu melakukan ini? Aku tidak sengaja, aku hanya merasa sangat takut akan kehilanganmu. Kehilangan kakimu membuatku merasa rendah diri, rasa cemburu membuatku gila. Aku hanya melakukan apa yang dialami setiap wanita di dunia ini. Chuan Chu, apa sebenarnya maumu? Kak, jika mereka berdua mulai berkelahi dan saling menjambak rambut, bagaimana? Jika aku meminta mereka menghargaiku, apakah mereka akan berhenti? Memangnya kakak punya harga diri? Melihat apa yang telah kamu perbuat tadi, hal itu sangat merusak mentalku. Aku menuntut ganti rugi padamu atas kerugian imaterial ini. Sebesar $8 juta. Kesempatan bagus seperti ini, sangat sayang untuk dilewatkan. Kak, ini termasuk pemerasan kan? Iya, hadapi saja dengan berani. Karena kita saling kenal, aku beri potongan harga saja, menjadi $6.888.000. Baik, aku mengerti kakek. Aku akan segera kembali. Cinceng, kamu bawa Rendong pulang dulu. Baik. Shen Xingjian, tentang usulanku tadi, coba kamu pertimbangkan lagi. Berikan aku $30 juta, maka aku akan segera angkat kaki dan menghilang dari duniamu. Hanya butuh 2 kalimat. Untuk membuat bos kaya raya mengeluarkan $30 juta demi aku, ini cukup untuk kubanggakan seumur hidup. Jika apa yang dikatakan Chuan Chu itu memang benar, maka aku harus mencari cara untuk mengubah akhir yang sudah ditetapkan. Sekarang aku belum bisa membiarkannya pergi. Aku berubah pikiran. Sekarang kamu ikut aku pulang ke rumah.
Tidak mau. $10.000. Kamu pikir aku akan pulang hanya karena disuruh? Memangnya aku tidak punya harga diri? $50.000. Hanya $50.000 ingin membeli waktuku? Naif sekali. $100.000. Aku pikir-pikir dulu. Ya sudah, lupakan saja. Pulang. Ayo pulang. Baguslah. Aku sudah selangkah lebih dekat ke target kecilku. Ini adalah rumah mewah yang aku tulis. Ini benar-benar terlihat sangat indah. Kebahagiaan ini seakan meluap dari seluruh layar. Peralatan makan emas murni, warna dan teksturnya ini, serta suaranya ini. Porselen biru dan putih antik, karya terakhir dari sang maestro. Sebentar lagi, saat tidak ada yang memperhatikan, aku akan kaya raya. Kak, apakah kamu sangat pelit terhadap kekasihmu? Dia hanya mencintai uang. Bukankah ini wanita simpanan yang dipelihara Tuan Muda Shen selama 3 tahun? Kudengar demi naik keranjang Tuan Muda Shen, dia memberikan obat dan mengancam. Segala cara dilakukan, sungguh rendah. Lihatlah gayanya yang norak, dan tidak pernah melihat kemewahan ada dia di sini. Derajat pesta ini jadi menurun. Nona Chu, tidak menyangka Hang Jian akan membawamu untuk menghadiri ulang tahun yang ke-80 Tuan Besar Shen. Mohon maklum jika ada pelayanan kami yang kurang memuaskan. Perlukah kamu yang melayani? Kamu itu tidak punya status apa-apa, tapi benar-benar menganggap dirimu nyonya rumah. Aku harus memanfaatkannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Hang Jian. Sekarang aku belum bisa bertikai dengannya. Nona Chu, masalah waktu itu hanya kesalahpahaman. Gelas minuman ini, anggap saja sebagai permohonan maafku. Aku ingin lihat rencana jahat apa yang sedang kamu siapkan kali ini. Nona Xia memang pantas disebut sebagai wanita sosialita terhormat, sangat elegan, sungguh-sungguh sangat elegan. Melihat mereka berdua berdiri bersama, seperti melihat seekor ayam kampung bersanding dengan burung feniks, perbedaannya sangat mencolok. Lihatlah penampilannya yang miskin itu, dia pasti belum pernah minum anggur sebagus ini. Anggur seperti ini harus dinikmati perlahan. Menurut Nona Chu anggur ini bagaimana rasanya? Biasa saja. Benar-benar seperti orang rendahan yang tak tahu barang berharga. Ini adalah Romani Conti loh. Rendong, bagaimana jika kamu ajari orang kampung ini cara menikmati anggur? Tekstur anggur merah ini sangat luar biasa. Selain itu, keunggulannya ada pada aroma alkohol dan aroma anggurnya. Aroma semacam ini bisa langsung menyentuh langit-langit mulutmu, memenuhi mulut, bahkan hingga rongga hidung. Keharuman ini bisa memberikan kenikmatan rasa yang tiada tara. Suara lembut yang dibuat-buat itu, apakah itu merupakan standar wajib di kelas pelatihan sosialita kalian? Sialan, aku paling benci orang yang suka pamer. Kamu. Silakan lanjutkan saja. Anggap saja saya tidak ada. Pertikaian antara si gadis impian dan si wanita simpanan, kehebohannya ini sebanding dengan saat Selerki melaporkan perselingkuhan permaisuri. Bahkan anjing yang lewat pun pasti akan berhenti untuk menyimak. Nona Xia, evaluasi yang sangat profesional ini, wajar saja kalau kamu tidak mengerti. Jadi begini, derajat kita itu berbeda, jangan coba-coba memaksakan diri. Lain kali sebaiknya tahu diri sedikit. Wanita sepertimu, masih berharap Presiden Shen akan menikahimu? Memangnya kamu layak? Aku tidak layak, aku punya kecantikan, berbakat pula, aku punya kekayaan dan juga kepribadian baik. Kalau aku sama dia, bahkan masih sisa meski mengelilingi bumi 2 kali. Aku tidak layak. Bisa-bisanya, aku dibilang tak sebanding dengannya. Iya kan? Aku pernah melihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang senekat ini. Ku dengar Nona Chu sangat mahir bermain piano. Bagaimana kalau untuk Tuan Besar Shen, kamu memainkan satu lagu saja? Permintaan ini, Nona Chu tidak akan mungkin menolaknya kan? Oh, ternyata ingin membuatku malu.
biar bisa memamerkan bakat sendiri. Mustahil. Itu tidak mungkin. Dan Karendong Rendong itu, mereka itu aslinya baik hati, tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Tidak mungkin dia melakukan hal itu. Tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan memukau semua orang dan membuat Chuan Chu menanggung malu. Dia melangkah dengan penuh gaya dan sangat percaya diri, lalu memainkan sebuah lagu yang terdengar berantakan, seperti itu. Seni itu kan subjektif, tergantung siapa yang menilai. Tapi menurut saya lagu ini memiliki alur dalam kekacauan, melampaui aturan yang ada, merupakan sebuah bentuk inovasi yang sangat berani. Kita benar-benar membutakan telinga, ya. Ternyata Nona Chu tidak bisa bermain piano. Sepertinya saya salah sangka. Kalau begitu, biar saya saja. Sejak kapan dia bisa bermain piano? Perubahan situasinya terlalu cepat, benar-benar mengejutkan. Chuan Chu tidak bisa bermain piano. Siapa sebenarnya dirimu ini? Akulah tuanmu. Kau tanya aku siapa? Ini tempat umum, jangan bicara kasar. Aku tidak bicara kasar kok. Bukannya aku tidak bisa bermain piano? Hanya saja, aku belum pernah memainkannya di depanmu. Leontin Gyoku hilang, dia yang mencurinya? Begitu saja, langsung menuduh sembarangan, langsung menyerang tanpa basa-basi. Kamu benar-benar tidak pakai taktik sedikit pun. Ini memang Leontin Gyoku yang hilang. Kamu. Berhenti. Apakah ini artinya? Aku telah membangkitkan kemampuan untuk menghentikan waktu? Lepaskan. Apa yang terjadi? Sejak kapan di tanganku ada segelas minuman? Bagaimana kalau panggil polisi saja? Tidak, jangan panggil polisi. Aku baru ingat, Leontin Gyoku sepertinya tertinggal di rumah. Aku akan pulang untuk mencarinya. Bisa memukau semua orang dengan bakat, juga bisa memberi pelajaran pada wanita bermuka dua. Ini benar-benar sosok teladan. Kakak, mulai sekarang kamu akan menjadi kakak bagiku selamanya. Ada apa ini? Berisik sekali. Hang Jian, hari ini adalah ulang tahun kakek. Kenapa kamu malah membawanya juga ke sini? Lain kali orang yang memalukan seperti ini, jangan dibawa ke kediaman keluarga Shen lagi, agar tidak mengotori tanah keluarga Shen. Ayah? Kapan Anda akan bercerai? Adegan terbatas seperti ini. Apakah boleh aku menontonnya? Rela merendahkan diri demi cinta. Sayang sekali, akhirnya ditipu sampai uangnya habis tak tersisa, dan bahkan menjadi berita viral. Seorang profesor yang dihormati, namanya hancur total, dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan minum obat. Siapa? Siapa yang sedang bicara? Apa yang terjadi? Sepertinya aku sedang berhalusinasi. Paman Bibi, ada apa dengan kalian? Tidak ada apa-apa. Gadis ya, tadi aku melihat ibumu sedang mencarimu. Tidakkah sebaiknya kamu pergi melihatnya? Keluarga Shen tidak menyambutmu, jadi sebaiknya kamu pergi juga. Ibu, Bisnis keluarga Shen bangkrut,
kemudian meninggal karena kecelakaan mobil. Anak laki-lakinya buta dan terjatuh dari gedung. Anak perempuannya dicelakai sampai tiada. Suaminya dipermalukan. Memilih untuk mengakhiri hidup. Seluruh anggota keluarga tiada tanpa sisa. Keluarga ini benar-benar mengalami nasib buruk secara bersamaan. Apa yang kalian lakukan? Kalian mengejutkanku saja. Sepertinya saya bisa mendengar isi hatinya. Kami juga bisa mendengarnya. Jadi semua yang dikatakannya benar? Lihat tidak cairan merah ini palsu. Benar? Dasar kamu Shen Shirong? Ternyata diam-diam melakukan begitu banyak hal yang menjijikkan. Berani-beraninya berkhianat di belakangku, bahkan pasanganmu seorang laki-laki. Sayang, dengarkan penjelasanku, kejadiannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku sudah lama merasa ada yang tidak beres. Mulutmu penuh kebohongan. Hari ini harus ada yang mempertanggungjawabkan ini. Akan aku buat perhitungan denganmu. Istriku. Rasakan pembalasanku. Sakit. Aduh istriku. Habis kamu. Aku juga kena tipu. Aku ingin cerai darimu. Sayang, aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jika permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya, untuk apa ada polisi? Sayang, berhentilah memukul. Sakit, berhentilah. Kak Ayah tidak akan apa-apa kan? Itu tergantung apakah ibu sudah makan malam atau belum. Aneh sekali, kenapa tiba-tiba mereka berkelahi? Keadaan mental keluarga ini. Kok jadi kacau begini sih? Sudahlah, lebih baik aku mencari sudut yang sepi, mengambil beberapa barang antik, lalu menjualnya untuk mendapatkan uang. Kak, perlukah kita memberi tahu dia kalau rumah kita dipasang kamera pengawas? Tidak perlu. Berapapun yang dia ambil, biar aku yang menggantinya. Cuancu, sebenarnya siapa kamu ini? Kenapa kamu bisa tahu sebanyak ini? Semua yang kamu katakan itu apakah benar? Di dalam grup Shen, ada sebuah ruang arsip sangat rahasia. Di sana tercatat semua pembukuan Shen dan rahasia kotor mereka. Dan kuncinya ada di tangan Shen Xingjian. Apa kamu mau aku mencuri kunci itu? Benar sekali. Selama berkas rahasia itu diungkap ke publik, gedung Shen itu akan segera keluar, runtuh seketika. Seluruh keluarga Shen akan terkubur di bawah reruntuhan ini dan hancur tak bersisa. Pada saat itu, grup Shen akan menjadi milik kita. Aku mengerti apa yang harus dilakukan. Langit mendingin, keluarga Wang hancur, diskon 90% untuk semua. Peralatan makan emas murni. Barang antik dan kaligrafi, siapa saja yang lewat jangan lewatkan. Lihat dulu. Ayo lihat-lihat. Ayo lihat. Semuanya bukan $2.998, bukan $1.668, hanya $998. Datang dan lihatlah. Lihat-lihat dulu. $998. Jangan sampai ketinggalan. Wah, bukankah ini peliharaan Tuan Muda Shen? Kenapa kamu sampai harus jualan di pinggir jalan begini? Kalau butuh uang, pergi saja jual dirimu. Jia, jangan bicara seperti itu. Nona Chu pasti sedang mengalami kesulitan. Rendong, kamu ini terlalu baik hati. Kalau bukan karena dia, kamu dan Tuan Muda Shen pasti sudah menikah. Wanita semacam dia, demi uang, hal tak tahu malu apapun pasti sanggup dilakukan. Pergi menggonggong di tempat lain sana. Aku bukan tong sampah, jadi jangan buang sampah bicaramu kepadaku. Kamu marah karena kata-kataku benar kan? Cuci dulu otakmu itu sampai bersih sebelum bicara denganku. Cepat pergi, jangan ganggu bisnisku. Waktunya bangkrut. Kamu! Semuanya, mari lihat ini. Orang ini bukan hanya seorang pencuri, tapi juga menjual barang palsu. Benar-benar penipu. Saya bisa membuktikan dia memang seorang pencuri. Tunggu dulu, Pak. Anda ini siapa? Anda? Lukisan ini adalah harta turun-temurun keluarga saya. Beberapa hari yang lalu telah dicuri, sekarang sudah seharusnya kembali ke tangan pemiliknya. Ini adalah karya asli Master Bai. Wanita ini sama sekali tidak mengerti, malah berani menjualnya dengan harga murah. Masih begitu muda, masih banyak pekerjaan lain yang baik, tapi malah memilih jadi pencuri. Gadis zaman sekarang benar-benar malas bekerja jujur, malah mengambil jalan sesat. Lebih baik pulang saja, carilah pria untuk dinikahi, fokuslah mengurus rumah tangga, berhenti meresahkan masyarakat. Sudah kubilang kan dia itu pencuri. Jia, sekarang saksi, dan buktinya sudah jelas. Bagaimana kalau tidak perlu lapor polisi, dan berikan Nona Chu sebuah kesempatan untuk bertobat? Benar, kamu memang harus melapor polisi, bukan hanya meminta lukisan itu kembali, tapi dia juga harus membayar uang ganti rugi imaterial padamu. Tepat sekali, kamu juga harus mengganti kerugian uangku.
Tunggu sebentar. Anda bilang lukisan ini milik Anda, apa Anda punya buktinya? Ini barang turun-temurun keluargaku. Mana mungkin aku tidak mengenalinya. Aku bisa membuktikan. Lukisan ini bukan milik Anda. Karena ini adalah karya Master Bai yang merupakan lukisan asli terakhir darinya. Kata siapa ini asli? Meskipun itu memang benar, jika itu asli, maka lukisan itu milik keluargaku. Saat umat manusia berevolusi, apakah kamu ketinggalan? Beraninya kamu merampas secara terang-terangan. Lukisan ini baru saja dimenangkan oleh Tuan Muda keluarga Shen bulan lalu. Ada rekaman, catatan transaksi, dan laporan autentikasinya. Memangnya apa yang kamu punya? Kamu bicara omong kosong. Lukisan ini jelas-jelas milikku. Lihat saja. Ini memang lukisannya, cepat kembalikan padanya. Chu Wangqiu, jangan lagi melakukan perlawanan yang sia-sia. Nona Chu, minta maaf lah. Dia seharusnya tidak akan menuntut pertanggungjawaban darimu. Aku harus minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Cepatlah minta maaf saja. Minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kak, coba lihat ini. Kakak ipar di luar sana sedang dirundung orang lain. Minta maaf. Minta maaf. Apa? Di mana? Seseorang mengunggah videonya ke internet. Ayo pergi. Minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf. Cepat minta maaf sekarang. Minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf. Sepertinya aku terlalu menganggap kalian sebagai manusia. Siapa yang berani menyentuhnya? Kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tadinya aku sudah bersiap untuk menghabisi mereka semua. Hang Jian, sebenarnya Nona Chu yang sudah mencuri barang itu. Siapa bilang dia yang mencurinya? Semua ini adalah pemberianku untuknya. Dia bebas menjualnya kapanpun dia mau. Mana mungkin? Barusan dia sendiri yang bilang kalau lukisan ini adalah warisan keluarganya. Paling tidak Tuan Muda Shen tidak seharusnya demi menutupi kesalahan simpanannya lalu memutarbalikkan fakta kan? Benar sekali. Barang keluargamu? Berani sekali kamu bicara begitu. Semua catatan transaksi dan laporan keaslian ada di sini. Bawa barang-barang ini untuk diperiksa dan semuanya akan langsung terungkap. Apa kamu berani membuktikannya? Ini kesempatan terakhir bagimu. Apa benar dia mencuri barang keluargamu? Aku. Atas dasar apa aku harus ikut ke sana? Sepertinya dia baru saja berbohong. Dasar tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Kak. Hang Jian. Pergi. Kak, kakak ipar keren sekali. Itu milikku. Habisi kamu. Seharusnya dia memiliki wajah keberuntungan yang sangat besar, tapi karena keberuntungan keluarga Shen yang sudah habis, dia akhirnya tiada setelah diracuni. Sungguh tragis. Ada aura ungu yang menyelimuti kepalanya. Leontin Giok Phoenix bersinar dengan sangat terang. Ini adalah kemunculan wanita pembawa keberuntungan, yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Ternyata ramalan sang guru besar waktu itu tidak salah. Sosok yang bisa menyelamatkan keluarga Shen dari kehancuran. Akhirnya muncul. Xiao Qiu, kemarilah kepada kakek. Kakek. Aku sudah melihat beritanya di internet. Kamu sudah menyelamatkan Hang Jian dan telah berjasa besar pada keluarga Shen. Ini adalah harta turun-temurun milik keluarga-keluarga Shen kami yang disiapkan untuk menantu perempuan di masa depan. Kamu simpanlah baik-baik. Ini, bukankah kurang pantas? Ini, jangan. Aku tidak bisa menerimanya. Sungguh tidak bisa. Benda ini terlihat sangat berharga dan mahal. Apa ini nilainya sampai 100 juta dolar? Seorang kepala keluarga memang benar-benar punya kemurahan hati yang sangat besar. Tapi ini untuk calon menantu, apakah tidak apa-apa kalau saya yang menerimanya? Jika kakek memberikannya padamu, maka terima saja. Ayah,
Bagaimana bisa ayah memberikan benda sepenting ini kepada orang asing? Lagi pula, aku tidak akan pernah setuju. Dia menjadi menantu di keluarga Shen. Tutup mulutmu. Sadar dirilah, gelang giok ini tidak layak untukmu. Aku tidak layak? Apa memangnya kamu merasa layak? Kamu, Dasar orang tua jahat, kamu mau mencuri gelang giok ini untuk merayu pria simpananmu, kan? apa yang sedang kamu bicarakan sembarangan? Apa yang aku katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Cukup. Sekarang juga kamu pergi ke aula leluhur dan renungkan kesalahanmu sepanjang malam. Gelang ini ternyata bernilai 50 juta dolar. Ini artinya impian besarku sudah selangkah lebih dekat. Kakek sudah memberikan gelang itu kepadamu. Jadi sekarang kamu adalah kakak iparku. Kakak ipar, bisakah kamu bantu ramalkan? Apakah seumur hidupku aku bisa bersanding dengan idolaku Song Yichen? Ini anting-anting berkilau dari koleksi gadis mutiara, masih baru, harganya $80.000. Dia kan sudah menikah, sudah punya 2 anak. Sebaiknya kamu lupakan saja keinginanmu itu. Karena kamu sudah menyelamatkan Hang Jian, maka status menantu ini aku. Bibi, Anda tenang saja. Aku dan Shen Xingjian benar-benar tidak mungkin untuk menikah. Tujuanku adalah menjadi kaya raya, menghasilkan 100 juta dolar. Pernikahan hanya akan menghalangi jalanku untuk mencapai kesuksesan. Lagi pula, kita benar-benar berasal dari dunia yang berbeda. Kalau kamu merasa tidak selevel dengannya, kalian bisa lebih sering berkomunikasi dan saling mengenal satu sama lain. Benar sekali, kakak ipar. Kakakku tampan dan kaya, berbadan tegap dan atletis. Kamu tidak akan rugi bersamanya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa katamu? Anu, kalian bicara saja dulu. Kami pergi dulu ya. Ada apa dengan suasana mencekam ini? Siapa lagi yang menyinggungnya? Sudahlah, lebih baik aku pergi saja. Wajah tampan tanpa celah dari segala sisi ini, dilihat dari sedekat ini pun tetap sempurna. Tampan sekali dia. Ya ampun, senyumannya begitu indah. Ini sangat mempesona. Chuan Chiu, apa hal-hal yang sedang Anda pikirkan itu benar-benar nyata? Hah? Apa dia tahu aku ingin ke klub malam dan memanggil 18 model pria untuk melayaniku? Atau dia tahu rencana pribadiku yang ingin mengumpulkan banyak uang untuk membiayai artis muda populer sudah terbongkar? Chuan Chiu, bisakah kamu bersikap sedikit lebih serius? Ada yang salah. Shen Xingjian. Bagaimana Anda bisa tahu apa yang sedang aku pikirkan dalam hati? Jadi, akhir-akhir ini aku bermimpi bahwa seolah semua orang ingin menghancurkanku. Ching Cheng bilang padaku kalau kemampuan ramalanmu cukup akurat. Bisakah kamu meramalkanku juga? Tidak mau. $50.000? Aku ini tidak bisa disuap dengan harta. Ditambah $1 juta lagi? Bagaimana, mau atau tidak? Karena Anda bertanya dengan sungguh-sungguh, maka saya dengan berbaik hati akan memberitahu Anda. Wah. Kunci ruang arsipnya sebenarnya disembunyikan di mana? Apa yang kamu dapatkan dari ramalanmu? Cinta sejatimu itu tidak hanya mengkhianatimu, tapi dia juga ada di kantor mencuri kunci ruang arsip. Tidak mungkin. Meskipun Rendong sedikit manja dan angkuh, tapi aslinya dia baik, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Terserah mau percaya atau tidak. Kakak ipar, apa mungkin kamu salah meramal? Kak Rendong hanya suka cemburu. Keluarga kita berdua sudah dekat sejak kecil, dia tidak mungkin akan mengkhianati kita. Benar menantuku,
Apa kali ini kamu melakukan kesalahan dalam ramal? Saya melihat Rendong tumbuh dewasa, dia tidak sejahat yang kamu katakan. Aku sudah membocorkan kenyataannya, tapi kalian semua tidak percaya. Saat-saatnya kalian menangis nanti, jangan bilang kalau aku tidak memperingatkan kalian. Di dalam ruang arsip, terdapat informasi tentang kelemahan utama keluarga Shen, sama sekali tidak boleh bocor. Informasi penting itu, ikut denganku. Mari kita buktikan apakah ramalanmu itu benar. Boleh saja kalau mau pergi, tapi harus tambah uangnya. Baiklah. Terima kasih, bos. Kami juga ikut. Ketemu. Selama aku punya berkas rahasia Shen, grup Shen pasti akan ada di dalam genggamanku. Hang Jian, dengarkan penjelasanku. Masih mau menjelaskan? Menjelaskan kalau kamu hanya lewat, sedang ingin mampir, kebetulan menemukan kuncinya, lalu karena merasa penasaran, kamu ingin membukanya dan melihat isinya? Aku hanya lewat, sedang ingin mampir, kebetulan menemukan kuncinya. Lalu karena merasa penasaran, aku ingin membukanya dan melihat isinya. Wah, astaga, si Rendong tidak mungkin bisa mendengar suara hatiku, kan? Kakimu. Aku? Tadi itu karena dia sebenarnya sama sekali tidak lumpuh, dia hanya pura-pura. Jadi selama ini kamu berpura-pura lumpuh demi membohongi kami? Bukan begitu, Hang Jian? Aku selalu menjalani pengobatan. Baru beberapa hari ini sembuh. Aku sebenarnya ingin memberikanmu sebuah kejutan. Coba dengarkan dulu apa yang kamu katakan itu. Apa menurutmu ucapan itu masih bisa kami percayai? Rendong, kamu benar-benar terlalu mengecewakan kami. Bukan hanya membohongi kami, kamu juga mengkhianati kakakku dan menjebak keluarga Shen. Si Rendong, keluarga Shen sudah bersikap sangat baik padamu. Kenapa kamu melakukan ini? Hang Jian, tolong dengarkan penjelasanku. Masalahnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak bersalah. Bu, kakak, apa yang sedang terjadi? Kakak kedua, kami sedang menangkap pengkhianat. Bukan aku. Tolong bantu aku. Kakak, apa tidak ada salah paham di sini? Kakak kedua, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, mana mungkin salah. Sudahlah, urusan perusahaan ini, biarkan kakak yang menanganinya. Perhatikan saja. Baik, Ibu. Hang Jian, percayalah padaku. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Wah, sungguh memelas sekali. Shen Xingjian tidak akan luluh. Mempercayainya begitu saja, kan? Aku lupa memberitahumu. Ada CCTV di kantor. Semua tindakanmu barusan sekarang sudah ada di ponselku. Bukan begitu, Hang Jian. Aku hanya sedang khilaf sejenak. Bisakah kamu memaafkan aku kali ini saja? Ruang arsip keluarga Shen tidak banyak orang yang tahu. Siapa yang menyuruhmu? Rendong tidak akan mungkin tanpa alasan mengetahui soal ruang arsip keluarga Shen. Pasti ada orang lain di belakangnya. Tidak ada siapapun. Percayalah padaku. Mengapa wajah pria misterius itu tidak kelihatan? Sepertinya demi memancing dalang di baliknya, aku hanya bisa membiarkan si Rendong pergi dulu. Pergilah. Aku tidak akan lapor polisi. Hang Jian, kamu sudah percaya padaku, bukan begitu? Shen Xingjian, dia benar-benar sangat mencintainya. Meski dikhianati, kunci dicuri, hingga pura-pura lumpuh, cukup menangis sedikit saja, dia langsung memilih untuk memaafkannya. Kak, apa kamu benar-benar percaya kalau dia itu tidak bersalah? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya... Hang Jian, aku. Kamu cepat pergi. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Hang Jian, kamu ini benar-benar kacau. Terbutakan oleh cinta, itu sungguh mengerikan. Duh, ternyata pengaruh mantan terindah sungguh luar biasa. Bukan begitu. Aku bermaksud untuk... Cium dia. Ayo cium. Cium dia. Ayo cepat cium. Presiden Shen,
Aku sudah membantumu sekali, sekarang giliranmu untuk membantuku. Membantu? Membantu apa? Putus denganku, lalu berikan aku 30 juta dolar. Aku pernah belajar psikologi, ketika seseorang sedang senang, dan kita meminta bantuannya, kemungkinan besar dia tidak akan menolak. Saat ini aku sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Suara hatinya sudah terbukti, maka soal kebangkrutan Shen, aku yang akan buta dan terjatuh dari gedung, King Cheng yang akan tiada karena dicelakai, ibu yang mengalami kecelakaan mobil, hingga ayah yang mengakhiri hidupnya. Bukankah itu semua berarti nyata? Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan semua hal itu terjadi. Permintaanmu ditolak? Saya ajukan banding. Banding ditolak? Jangan begitu dong, Shen Xingjian. Uang 30 juta dolar saja. Kamu tidak mau memberikannya kepadaku. Kamu pelit sekali sih. Bahkan masih mending mantan kekasihku. Apa katamu? Kamu membandingkanku dengan mantan kekasih brengsek itu? Apanya yang tidak sebanding dengannya? Dia lebih murah hati. Cuan Ciu, apa maksudmu? Aku tidak ada maksud apa-apa kok. Tidak ada maksud apa-apa itu artinya apa? Kalau bosan ya bosan. Memangnya mau maksud apa lagi? Lalu menurutmu siapa yang menarik? Sikapmu yang seperti ini benar-benar membosankan. Apa sebenarnya maumu? Arti yang sebenarnya. Kamu? Seperti pertengkaran anak kecil saja. Tidak sangka kakak bisa setingkah kekanak-kanakan ini. Jarang sekali melihat kakakmu menjadi seemosional ini. Sepertinya menantu ini pasti akan keluarga Shen nikahi. Mau kemana? Terserah aku mau kemana saja. Demi mencapai target kecilku, sepertinya kalau tidak menang lotre ya harus cari orang kaya baru. Di kartu ini ada 10 juta dolar. Terima kasih, bos. Kemanapun Anda suruh, saya akan pergi. Pasien kehilangan banyak sekali cairan tubuh, sudah tidak tertolong lagi dan tiada. Bukankah aku sudah tiada? Berita hari ini, 29 Juli, harga saham grup Shen melonjak tajam, harga penutupan sebesar 23,33 dolar, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Aku telah terlahir kembali. Siapapun yang menghalangiku untuk mendapatkan grup Shen, akan aku hancurkan semuanya satu persatu. Halo, yang ini, dan yang ini juga, bungkuskan semuanya untukku, aku ambil semuanya. Oh iya, gelang giok yang dipajang di konter tadi juga aku mau. Baik, segera saya siapkan untuk Anda. Terima kasih. Sesuai janji, semua pengeluaran hari ini kamu yang bayar. Aku mengaku kalah. Rasanya enak sekali ya, punya banyak uang. Lain kali aku akan main kartu dengan Shen Xingjian lagi. Kamu lanjut belanja saja dulu, aku mau angkat telepon sebentar. Aku mau gelang giok ini. Mohon maaf Nona, gelang giok ini baru saja sudah dipesan. Suruh dia membatalkannya, aku akan bayar 2 kali lipat. Nona, bagaimana jika Anda melihat model lainnya saja? Aku hanya mau yang ini. Itu adalah gelang yang aku pilih duluan. Cuan Ciu, kita benar-benar bertemu di tempat yang tidak terduga ya. Cuan Ciu, kamu lihat saja yang jelas, tidak ada nama yang terukir di gelang ini. Jika melingkar di tanganku, berarti ini milikku. Apa kamu tidak tahu aturan siapa cepat dia dapat? Pelayan, pembayaran. Cuan Ciu, apa yang kamu lakukan? Giok yang buruk, sangat cocok untuk orang yang buruk. Dasar wanita gila. Berani memukulku? Coba saja kalau berani. Di dunia yang kubuat sendiri ini, mana mungkin aku membiarkanmu menindasku?
Ada keributan apa di sini? Keponakan, mengapa kamu ada di sini? Paman, dia merundungku. Siapa biar paman beri dia pelajaran? Si miskin ini orangnya. Dia merebut gelang giokku, bahkan sampai merusaknya. Panggil polisi untuk menangkapnya. Benar-benar keterlaluan. Memangnya kamu siapa, ha? Petugas keamanan. Tangkap dia untukku. Jangan biarkan dia kabur. Lihat pakaiannya yang sangat kuno itu, dia pasti bukan putri dari keluarga terpandang. Jika ingin keluar dari tokoku hari ini, dia harus membayar mahal untuk itu. Ini adalah gelang giok dari kuil Jinfu Abot yang sudah diberkati dan sangat langka nilainya. Jika kamu membayar ganti rugi $1 juta, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kenapa tidak merampok saja sekalian? Mau kabur? Tidak semudah itu. Beraninya kamu menyiramku? Sudahkah kamu tahu siapa dalang dibalik semua ini? Maaf CEO, masih belum menemukannya. Orang-orang yang diutus mengatakan, selama beberapa bulan ini, Nona Xia selain sering bolak-balik ke pusat kecantikan, tidak ada hal istimewa lainnya. Terus selidiki. Diam. Kamu ingin menyiramku? Aku ingin lihat nanti bagaimana cara kamu membayar. Lepas. Siapa yang menyiram wajahku dengan air? Keamanan, tangkap dia. Manajer, dia baru saja di dalam toko memesan perhiasan senilai lebih dari $100.000. Apa aku baru saja bertemu dengan orang kaya yang rendah hati? Paman, dia pasti tidak akan mampu membayar. Dia itu orang miskin. Aku tidak mampu membayar. Memangnya kamu mampu? Tentu saja. Benarkah? Aku tidak percaya. Pelayan, ambilkan perhiasan paling mahal di toko kalian untukku. Aku akan membayar lunas. Jangan bersikap keras kepala kalau tidak sanggup membayar. Kamu pikir aku ini sama seperti kamu, si orang miskin itu? Benar sekali. Nona muda kakak ini terlihat memiliki aura kemewahan. Ia mengenakan pakaian model terbaru dari merek terkenal. Harganya cukup untuk gajimu selama beberapa bulan, kan? Itu hanyalah merek tiruan, apa yang perlu disombongkan. Kamu hanya iri karena tidak sanggup membelinya. Segeralah suruh dia membayar, sebelum dia menyesal dan berubah pikiran, lalu nanti kamu malah tidak mendapatkan bonus penjualannya. Kakak, semuanya jadi $888.000. Apa yang terjadi? Kenapa kartu ini patah jadi 2? Jika kartunya tidak bisa digesek, itu benar-benar memalukan. Kakak, ada apa? Aku terburu-buru keluar rumah hari ini, sehingga lupa membawa kartu. Bagaimana kalau aku berutang dulu? Paman, ini toko milikmu. Tidak ada masalah, kan? Ini. Aku juga hanya bekerja untuk orang lain. Aku tidak bisa memutuskannya. Bagaimana kalau kamu cari lagi? Atau kamu minta seseorang membawakan kartunya? Berutang? Lucu sekali. Jangan memaksakan diri tampil kaya. Tadinya aku kira nona muda kakak ini orang kaya. Ternyata sama saja seperti si miskin lainnya. Kamu. Kalung ini akan aku beli. Aku mau kalung ini. Kakak, pembayarannya sudah berhasil. Silakan lewat sini. Kami akan segera mengemasnya untuk Anda. Kakak yang terhormat, barusan maafkan mata saya yang tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Sekarang Anda adalah member VVVIP di toko kami. Menyingkir. Paman. Silakan duduk dulu. Minumlah tehnya, saya akan segera mengemas kalungnya untuk Anda. Kakak, jika ada permintaan lain, katakan saja. Aduh, aku merasa udara di sini sepertinya tidak terlalu bersih. Apakah ada orang tak tahu diri yang masuk ke sini? Pergi. Jangan mengotori tempat kami dan membuat tamu VVVIP. Kami tidak senang. Kamu. Hang Jian.
Lihatlah wajah asli Chuan Chu ini. Aku hanya tidak sengaja menyukai barang yang sama dengannya, tapi dia langsung menamparku. Lihatlah, masih ada bekas tamparan di wajahku. Wanita ini benar-benar jahat. Kamu menamparnya? Astaga! Dasar bermuka dua. Shen Xingjian tidak mungkin merasa kasihan padanya dan ingin membuat perhitungan denganku, kan? Apakah terasa sakit saat memukulnya? Perlu kita ke rumah sakit? Hang Jian, aku yang dipukul di sini. Oh. Kenapa? Aku sedang bertanya padamu. Apa tanganmu terasa sakit? Apa Shen Xingjian sedang sakit ya? Tidak sakit sama sekali. Baguslah kalau begitu. Presiden Shen hari ini kenapa Anda datang berkunjung? Manajer Zhao? Berikan perintah ini, mulai hari ini, seluruh pusat perbelanjaan milik grup Shen melarang Xia Rendong untuk masuk, baik segera dilaksanakan. Hang Jian, karena kalian sangat tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika aku juga tidak segan lagi. Halo, ini aku. Mengenai tawaran kerjasama yang kamu katakan, aku setuju. Pada acara amal 3 hari lagi, aku akan membuat mereka semua hancur. Baiklah. Untuk acara makan malam amal, aku akan membawa Wan Qiu bersama. Sebenarnya siapa yang mendesain tali seperti ini? Aku, dengarkan penjelasanku, aku tidak melakukan apapun. Dasar mesum. Bukan begitu, aku hanya ingin membantumu. Aduh, otot dada ini terasa begitu nyata. Sekarang siapa sebenarnya yang sedang bertindak mesum? Chuan Xiu? Kalau kamu tidak segera bangun, kita akan terlambat ke acara makan malam. Sebenarnya siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Chuan Qiu. Aku ini kekasihmu, wanita yang sangat mencintaimu tapi tak bisa memilikimu, sosok yang tergila-gila pada kakak, yang bersedia melakukan apapun demi kakak, seorang budak cinta yang gila, peran antagonis kejam yang berubah demi kamu. Masih tidak mau jujur juga? Di pinggang Chuan Qiu, seharusnya ada tato bunga bangkai, sedangkan kamu tidak memilikinya. Aku sudah menghapusnya. Apa kamu benar-benar Chuan Qiu? Baiklah, aku berterus terang saja, aku tidak akan berpura-pura lagi. Chuan Qiu yang dulu sudah tiada, dan sekarang aku adalah Niu Gulu, Chuan Chu. Aku terlahir kembali. Di kehidupan ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Chuan Qiu, kamu sangat berbeda dari yang dulu. Apa sebenarnya tujuanmu? Apa tujuan yang bisa kumiliki? Ini hanya karena aku menyukaimu dan ingin memilikimu saja. Namun di dalam hatimu, hanya ada Xia Rendong seorang diri. Sebenarnya aku. Kak Ipar, cepat bantu aku lihat apa aku memakai gaun ini.
terlihat cantik. Maaf, aku mengganggu kalian. Otot dadanya tadi sungguh bagus. Tahu begitu aku menyentuhnya lebih lama. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Cuan Chu, kamu ini pemuda teladan di abad baru. Bagaimana bisa begitu mudah tunduk pada godaan pria? Jangan dipikirkan lagi, harus menahan diri. Bukannya sama sekali tidak bisa. Apa? Oh, bukan apa-apa. Gantilah pakaianmu dulu, aku tunggu kamu di luar. Hari ini, biarkan aku memamerkan keahlian mengemudiku di depan menantuku. Kali inilah waktunya. Jika tidak segera ditemukan, Ibu Shen akan tiada karena kecelakaan lalu lintas ini. Kenapa aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah pria itu? Apa? Mobil ini sudah disabotase. Ayo kita ganti mobil lain saja. Pengurus Lin, atur seseorang untuk membawakan mobil baru ke sini. Kamu harus menyelidikinya sampai tuntas. Sebenarnya siapa yang ingin mencelakai ibu kita? Aku akan segera meminta orang memeriksa rekaman kamera pengawas di depan pintu. Untung saja ada menantuku. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, memang sudah seharusnya. Baiklah, ayo kita pergi. Dia ternyata baik-baik saja dan sampai di lokasi. Sampah. Bahkan merusak rem mobil. Hal yang sesederhana itu tidak bisa kau kerjakan dengan benar. Hang Jian. Masih berani kau mengganggu kakakku? Hang Jian, Qing Cheng, aku hanya ingin meminta maaf kepada kalian atas semua kejadian sebelumnya. Sebelumnya aku dipengaruhi orang lain. Itulah sebabnya aku melakukan hal itu. Bisakah kalian memaafkanku? Tidak perlu bicara soal memaafkan. Nona Xia, kamu pernah menolongku dulu, dan sekarang kita sudah impas. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing, dan jangan saling mengganggu. Bibi. Rendong, dalam urusan perasaan, tidak bisa dipaksakan. Hang Jian, apa kau benar-benar ingin kita putus hubungan dan tidak saling kenal lagi selamanya? Nona Chu, apa kau juga merasa aku sangat kejam dan tak pantas dimaafkan? Padahal sebelum ini, semua orang sangat peduli dan mencintaiku. Tapi sejak kamu melakukan kecelakaan itu dan terbangun, segalanya telah berubah, dan ini semua adalah salahmu. Aneh, mengapa aku tidak bisa melihat jalan cerita Xia Rendong lagi? Apa jangan-jangan kekuatan saktiku sudah menghilang? Lin Xiaobei? Kekuatanku belum hilang kok, tapi kenapa aku tidak bisa melihat punya Xia Rendong lagi? Kakak ipar, jangan hiraukan dia. Ayo kita pergi. Kenapa kamu merebut pasanganku? Apa kamu tidak punya sopan santun? Kakak ipar kan bukan milikmu seorang... Kamu. 3 anak ini ada-ada saja. Atas dasar apa kalian bisa merasa sangat bahagia, sementara aku harus kehilangan segalanya? Kalian lihat saja nanti. Maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa. Kami menyediakan pakaian ganti di lantai 2. Bagaimana kalau Anda ikut dengan saya untuk berganti pakaian? Kakak ipar, lihat 2 orang itu di tempat umum saja saling bermesraan tanpa henti, benar-benar tak tahu malu. Mungkin tidak sih. Maksud aku, orang itu adalah pria miskin yang pansos. Tunanganmu sendiri. Apa? Lin Xiaobei. Iya, itulah orang yang memakai uangmu untuk membiayai wanita lain, berlutut memohon maaf. Mengatakan dia pasti akan bertobat, lalu berbalik mencari wanita keempat dan kelima, tunanganmu yang tidak tahu diri itu.
Lin Xiaobei, Siapa sih yang berani mengganggu ini? Cing Ceng, mengapa kamu ada di sini? siapa dia? Memangnya dia siapa? Dia hanya adik angkatku saja. Keluargamu banyak sekali ya. Bukan hanya punya adik angkat, tapi juga ada kakak angkat, ibu angkat, dan bibi angkat. Benar-benar sok hebat padahal nol. Wajah pas-pasan tapi gayanya banyak. Mau siapapun. Seleramu rendah sekali. Kakak, kamu tidak apa-apa. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Kakak sudah tidak mencintaimu lagi. Apakah itu sebuah kesalahan? Benar sekali. Kalau kamu berani memukul aku lagi, aku akan. Laki-laki sampah, aku ingin memutuskan pertunangan kita. Sen Cing Ceng, apa belum cukup kamu membuat keributan? Kalau bukan karena kamu adalah putri dari keluarga Sen, apa kamu pikir aku akan melirikmu? Dulu aku benar-benar salah menilai, sampai bisa menyukai pria murahan sepertimu. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu wanita yang sangat berharga? Sudah sekian lama, kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Aku sudah benar-benar muak. Membatalkan pernikahan? Boleh saja, tapi berikan uang ganti rugi masa mudaku. Lin Xiaobei, apa kamu tidak punya malu? Semua barang bermerek yang kamu pakai, semuanya aku yang membelikannya. Tapi kamu justru memakai uangku untuk membiayai banyak wanita simpanan, dan sekarang masih berani minta uang perpisahan? Kalau tidak mau beri, aku akan mengeksposmu di internet, agar semua orang bisa melihat bahwa putri keluarga Shen hanyalah seorang wanita kejam yang suka mempermainkan perasaan pria. Baru kali ini aku melihat pria parasit yang sangat tidak tahu malu. Ingin aku memberimu uang? Jangan bermimpi. Mau pergi begitu saja setelah menamparku 2 kali? Tidak semudah itu. Diam. Kamu mau main kasar, hah? Lepas, cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi, cepat lari, cepat lari. Aku? Di mana bajuku? Dasar pria tak tahu malu. Apa yang sedang kalian lakukan? Petugas keamanan. Benda ini 1 miligram saja bisa menghabisi nyawa seseorang. Kamu benar-benar berhati dingin. Keluarga Shen sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu malah ingin membuat mereka tiada. Nyawa dibayar nyawa, utang darah dibayar darah, ini sangat adil. Lagi pula, bukankah kamu juga ingin menghabisi Chuan Qiu? Aku berhati dingin, kamu tak punya perasaan, kita benar-benar pasangan yang serasi. Selama mereka semua tiada, Shen akan menjadi milik kita. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Tuan Muda Shen, disinilah tempatnya. Suara apa itu? Tidak ada suara apapun, Tuan Muda Shen. Apa mungkin Anda salah dengar? Bukankah katamu ada pakaian Gan? Tuan Muda kedua Kiao, semuanya sudah beres. Nona Chu, aku ingin meminta maaf padamu atas perilaku sebelumnya. Aku berharap Anda bisa memaafkan saya. Ini adalah anggur permintaan maafku. Nona Chu benar-benar harus memberiku kehormatan dengan meminumnya sedikit saja. Kamu benar-benar datang kemari secara sukarela untuk meminta maaf padaku? Anggur ini, mungkin ada yang tidak beres dengannya kan? Kalau begitu minumlah dari gelasku saja. Tidak mungkin kan kalau aku mencelakai diriku sendiri. Aku akan menuangnya sendiri. Dia sudah terpancing. Cing Ceng, malam ini awasi Xia Rendong. Gunakan ponselmu untuk merekam semua gerak-geriknya malam ini. Baiklah, Kaipar, akan kulaksanakan dengan sempurna. Xia Rendong, anggur yang sudah diberi ramuan ini
Aku tidak berani meminumnya. Aku masih ingin berumur panjang. Nona Chu, apa maksudmu melakukan ini? Ini adalah rekaman lengkap saat kamu memasukkan obat tadi. Nanti kamu bisa menjelaskannya sendiri kepada polisi. Chu Wanqiu, kamu memfitnahku. Bahkan jika aku menambahkan bubuk obat ke dalam anggurnya, lalu kenapa? Anggurnya sudah tumpah? Aku bisa saja bilang itu adalah vitamin C. Memangnya tidak boleh? Xiarendong. Setelah aku selesai merekam video ini, aku akan membawa anggur ini untuk diperiksa, dan aku juga sudah diam-diam memanggil polisi. Polisi sudah menemukan bubuk yang sama di dalam tasmu. Sekarang semua bukti dan saksi sudah lengkap. Apa kamu masih ingin membantah? Xiarendong, pergilah menyerahkan diri. Kalian yang memaksaku, malam ini aku akan menghabisi kalian semua. Apa maksudmu? Dasar gila, Kak Ipar. Kita pergi sekarang, ayo kita ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Berhenti. Berhenti kalau tidak ingin kuhabisi. Kak. Shen Xingjian. Akan kukirim kau ke alam baka. Aku sarankan kalian jangan macam-macam. Melihatmu sangat menyayangi Liontin Giok ini. Sepertinya, ini sangat berharga bagimu. Kalau begitu akan kuhancurkan. Jangan. Kakak kedua, kenapa kamu melakukan ini? Untuk itu sebaiknya, tanyakan saja pada ayahmu yang baik itu. Qiao Yue, ayahku dulu dengan baik hati mengadopsimu. Keluarga Shen juga menyayangimu seperti anak sendiri. Itukah cara kamu membalas budinya? Baik hati? Tahukah kamu, keluarga kalian grup Shen bisa sampai seperti sekarang? Itu semua karena pengorbanan keluarga Qiao. Dulu ayahmu demi merebut perusahaan Qiao Group milik kami, dia menyekap ayahku dan menggunakan nyawa seluruh keluarga kami. Untuk memaksanya menandatangani surat pengalihan 100% saham. Tapi tebak apa yang terjadi? Ayahku menandatanganinya. Shen Shirong pun menguasai aset 10 miliar dolar milik keluarga Qiao, tapi dia malah ingkar janji dan menyewa orang untuk menghabisi seluruh keluarga. Keluarga Qiao, karena aku bersembunyi di ruang rahasia. Aku berhasil selamat. Mustahil. Ayah tidak mungkin melakukan hal itu. Di ruang arsip keluarga Shen, tersimpan catatan tentang bagaimana grup Shen mengambil alih Qiao Group dulu. Semua transaksi dan catatannya ada di sana, termasuk semua bukti bahwa ayahmu melakukan tindakan kriminal, serta menyuap para pejabat tinggi. Dulu aku hampir saja berhasil mendapatkan bukti-bukti itu. Qiao Yue, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. King Cheng, ketika aku terlunta-lunta di jalanan, kamu dengan baik hati membawaku pulang ke keluarga Shen. Sekarang, pergilah. Aku tidak akan pergi. Qing Cheng, kamu keluar saja dan cari bantuan untuk kami, biar aku yang mengulur waktu. Kakak Ipar? Pergi sekarang. Sekarang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Peringatan, Liontin Giok rusak. Memaksakan kekuatan khusus akan menerima konsekuensinya. Berhenti. Liontin Giok hancur. Kekuatan khusus waktu efektif selama 1 menit. Hitungan mundur dimulai. 59, 58, 57,
56, 55. Kakak ipar, kalian kenapa cepat naik ke mobil? Kakak ipar, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Ini hanya karena melanggar aturan sistem. Konsekuensi yang diterima nanti juga akan membaik setelah muntah sedikit. Cepat masuk ke mobil. Di sini ada jebakan, lewat jalan yang lain saja. Baiklah. Sial, ternyata mereka bisa melarikan diri. Kurang ajar. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ayam bakar, bawa 10 porsi. Dasar rakus. Shen Xingjian, Sakit? Sakit sekali. Kamu menindih lukaku? maafkan aku, Shen Xingjian. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu haus? Aku akan mengambilkan air minum untukmu. Maaf ya, aku tidak sengaja. Chuan Qiu, apa kamu menyesal telah menyelamatkanku dan ingin menghabisiku lagi? Bukan itu maksudku. Bermain basah-basahan? Apa sepertinya aku datang di waktu yang salah? Silakan kalian lanjutkan. Kami akan kembali lagi nanti. Sepertinya mereka salah paham. Berhentilah bergerak. Aduh, menantuku, apa ada bagian tubuhmu yang terluka? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Kamu tidak apa-apa? Syukurlah kalau begitu. Di dalam sini ada 5 juta dolar. Kamu ambillah untuk menenangkan dirimu. Terima kasih, Bibi. Anda yang terbaik. Bu, tidakkah ibu mau menanyakanku juga? Kamu itu, kelihatannya tidak ada masalah besar. Kak, kamu tidak tahu betapa genting situasinya saat itu. Kalau bukan karena kakak ipar mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu, kamu sudah tiada sejak tadi. Kakak ipar sampai mengeluarkan banyak darah di jalan. Suasana saat itu sungguh sangat mengerikan. Ketulusan kakak ipar padamu sangat luar biasa hingga menyentuh langit dan bumi, hidup dan mati selalu bersama. Cinceng, aku tidak sia-sia menyayangimu. Kakak ipar, tenang saja atas kebaikanmu pada Kak ini. Biarkan Kak membalasnya seumur hidup. Kamu mengeluarkan darah? Bagaimana keadaanmu sekarang? Kenapa kamu seserius itu? Jangan-jangan kamu tidak berniat membalas budi pada penyelamat nyawamu ini? Hatiku sakit sekali. Mungkin hanya suara saldo masuk ke ponsel yang bisa menyembuhkanku. Baiklah, katakan saja berapa. Aku tidak akan menguranginya 1 sen pun. Aku suka gayamu yang perhitungannya jelas begini. 1 set pakaian, 1 tas, pakaian dan perhiasan, biaya pengobatan luka lecet, biaya ganti rugi mental. Totalnya adalah 15.480.000 dolar. Sampai ada angka recehnya segala ya. Yang penting angkanya akurat. Sudah ditransfer? Terima kasih, bos. Tapi, mengenai Sherendong dan Qiao Yue, apa rencanamu terhadap mereka? Cinta pertamamu dan adik angkatmu. Bukan hanya berselingkuh, tapi juga ingin menghabisimu.
Kamu tidak mungkin luluh dan melepaskan mereka, kan? Aku akan menyelidiki segalanya, mengumpulkan semua bukti, dan menyerahkan mereka ke polisi. Ayah, aku benar-benar tidak pernah melakukan kejahatan keji itu. Soal kasus akuisisi waktu itu, aku menyuruh asisten Zhao untuk melakukannya demi aku, dan dialah yang mencatat semua datanya. Aku 100% mempercayainya, tapi aku tidak tahu dia akan melakukan hal semacam itu. Ayah. Dasar bodoh. Bodoh. Tiap hari kerjamu cuma bersenang-senang. Itu karena kamu terlalu lalai, sehingga menimbulkan kesalahan besar seperti ini. Ayah. Kubuat perhitungan denganmu. Ayah, aku pasti akan menyuruh asisten Zhao menyerahkan diri. Maafkanlah aku kali ini saja. Ini semua salahmu. Hampir saja membuat anak kita celaka. Habislah kau. Istriku. Sayang, aku salah. Rasakan ini. Aku benar-benar salah. Sayang, jangan pukul. Istriku, aku salah. Aku pasti akan menebus kesalahanku padamu. Aduh, kali ini ibu benar-benar marah besar. Kedepannya, lebih baik jangan membuat ibu tidak senang. Kalian sedang melihat apa? Aku juga mau lihat. Sedang apa kalian ini? Malam ini tidak ada yang boleh makan. Mulai hari ini, Group Shen akan mencopot semua jabatan manajer umum dan Qiao Yue. Sekarang bagaimana? Kalau kita tidak menghabisi mereka, kita yang akan celaka. Apa yang kau takutkan? Bukankah kita masih memiliki kartu AS terakhir? Maksudmu? Bertindaklah sesuai rencana. Wanita, kamu telah berhasil menarik perhatianku. Jadilah pacarku. Aduh, jangan begitu. Terlalu norak. Menikahlah denganku, ajukan saja syarat apapun. Kalau begitu, apa mungkin terlalu angkuh dan keras kepala? Aku mohon, bersamalah denganku. Tanpamu aku tak sanggup untuk tegar. Ini juga terlihat terlalu rendahan, kan? Kenapa kamu duduk di lantai? Aku ingin beristirahat bersamamu. Jika sakit, segera berobat sana. Bukan, maksudku, kamu suka apa? Aku suka uang. Lalu apa lagi? Pria berotot. Tunggu, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku punya uang dan tubuh berotot. Bisakah kamu mulai menyukaiku juga? Mengenai masalah ini, bukan tidak mungkin untuk dipertimbangkan. Mari coba versi uji cobanya dulu. Uji coba apa? Setelah 3 detik, aku akan menciummu. Dorong aku jika kamu tidak setuju. Ibu, kakak ipar. Menikahlah denganku. Apapun permintaanmu, ajukan saja sesukamu. Apa ini akan terlihat terlalu sombong dan terlalu memaksa? Aku mohon, jadilah kekasihku. Tanpamu aku tak bisa melanjutkan hidup. Pria ini terlihat berwibawa di luar, tapi ternyata diam-diam dia sangat gila. Harus diakui, dia sepertinya punya kepribadian ganda. Apa maksud perkataanmu itu? Apa? Aku tidak bicara apa-apa. Kamu... Sudahlah, aku berangkat ke kantor dulu. Hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu. Sebenarnya, Shen Xingjian terkadang terasa cukup manis juga. Xiao Chu, kamu adalah menantu pilihan untuk keluarga Shen kami. Kakak ipar, kamu harus tetap bersama dengan kakakku selamanya. Bukankah aku sudah bilang untuk hubungi aku kapan saja? Ini sudah sepanjang pagi, tidak ada telepon,
Bahkan pesan singkat pun tidak ada, padahal kirim satu stiker saja juga tidak apa-apa. Presiden Shen, ada dokumen ini yang perlu Anda tanda tangani. Seharusnya aku tidak bilang, hubungi kapanpun jika ada sesuatu, tapi seharusnya aku bilang, ada atau tidak ada sesuatu, kamu boleh selalu menghubungiku. Presiden Shen, ini dokumennya. Anda mau kemana, Presiden Shen? Pergi untuk mencari cinta? Apa yang harus kulakukan jika bosku hanya memikirkan cinta? Tolong berikan sarannya. Aku sangat butuh bantuan sekarang. Apa kamu suka film yang tadi kita tonton? Suka. Lalu, apa kamu suka makanan tadi? Suka. Apa kamu suka Shen Xingjian? Suka. Aku juga menyukaimu. Shen Xingjian, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Jadi kamu orangnya yang merayunya agar putus denganku. Dasar orang kaya tak berguna. Xiaobuyan, apa yang kamu lakukan? Seumur hidupku, ini pertama kalinya ada orang yang berani memukulku. Kamu, beraninya kamu memukul wajahku? Sudah terlanjur dipukul, apa masih harus cari waktu yang tepat? Kakak, katakanlah sesuatu. Pria tua ini, apa bagusnya dia? Pria tua? Apa aku terlihat setua itu? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya menginginkan uangmu. Kebetulan sekali kalau begitu, aku memang punya banyak uang. Kamu? Dua pria tampan berkelahi demi aku, pernahkah kamu membayangkan pemandangan ini? Sudah cukup, sudah stop. Orang bijak itu bicara, bukan main tangan. Kamu mencintaiku, tinggalkan dia. Aku akan melakukan apapun demi menafkahimu. Apa aku benar-benar tua? Xiaobuyan, kita sudah putus. Lepaskan motor listrikmu. Dan lepaskan aku juga. Kakak, Jangan mencintaiku. Ini tidak akan membuahkan hasil. bukankah kamu pernah bilang, aku adalah jantungmu, aku adalah belahan jiwamu, aku adalah sayangmu, si manis milikmu. Cukup. Jangan membahas masa lalu lagi. Kalau begitu, aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Pernah cinta. Hanya sebagian masa lalu yang tidak dewasa. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah saya tua? Tidak tua. Sama sekali tidak tua. Tuan Muda Shen, Anda itu muda dan sukses, bersemangat tinggi, selalu diberkati setiap tahun. Laki-laki akan selalu berjiwa muda, kan? Cuan Kyo? Hadir. Kakak, wajahku sakit. Kalau begitu, perlu ditiup? Cuan Kyo? Apakah kamu menyukaiku? Siapa? Siapa? Siapa juga yang menyukaimu? Aneh sekali, kenapa sekarang setiap kali berada di dekat Shen Xingjian, jantungku terus berdegup kencang. Mungkinkah aku menderita aritmia jantung? Bukan itu. Tadi siang dia bilang pernah mencintai seorang bocah kecil yang belum dewasa. Pakai panggil kakak segala, lalu memanggilnya jantung hatiku, kekasihku, sayangku yang manis. Masih berani dia bilang aku sudah tua? Asisten Zhang, apa aku terlihat tua? Qin kedua, memangnya aku setua itu? Wang ketiga, menurutmu apa aku sudah tua? Bos, apakah masih sempat jika saya ingin mengundurkan diri sekarang? Saya tidak mau lagi menerima uang hanya untuk dihina seperti ini. Tuan Muda Shen, kamu sudah gila ya? Akhirnya keluarga Shen bangkrut juga? Nak, berhentilah mengetuk. Wan Qiu dan Qing Cheng pergi keluar malam ini. Mereka pergi kemana, Bu? Ke bar. Apa? Kakak ipar, jangan khawatir kejadian malam ini. Aku pasti akan merahasiakannya dari kakakku. Kakak, mau minumannya atau mau aku? Akhirnya aku bisa merasakan kebahagiaan menjadi wanita kaya. Kak, ayo makan buah anggur ini.
Kalian semua pergi sana. Cuan Q. Wajahmu terlihat sangat mirip dengan Shen Xingjia. Shen Qingcheng, sudah berapa banyak yang kamu berikan padanya? Aku salah. Aku tidak akan pernah membawa kakak ipar ke sini lagi. Cuan Q, Aneh sekali. Mengapa jantungku berdegup sangat kencang? Ini semua salahmu. besok aku akan memberimu perhitungan. Berhenti. Siapa kalian? Ada apa, kakak? Kawan? Ikutlah dengan kami. Tangkap dia hidup-hidup, bawa kemari. Xia Rendong, Kiao Yue. Berapa banyak uang yang kalian terima? Aku akan memberikan 2 kali lipat. Jangan kira kami para berandalan ini hanya mengejar uang, kami juga menjunjung tinggi kesetiakawanan. Aduh, ampun. Terima uang dari satu pihak. Kerja untuk pihak itu. Hal terpenting jadi manusia itu punya kesetiaan. Apa kau mengerti? Benar sekali. Jangan banyak bicara dengan mereka. Serang. Tuan, Nyonya, hari ini adalah hari terakhir saya bekerja, setelah ini saya bersiap untuk pulang ke kampung halaman. Ini adalah hidangan terakhir yang saya buatkan, untuk kalian semua, saya harap kalian menyukainya. Bibi Wang, Anda sudah berada di keluarga Shen selama 10 tahun lebih, bukan? Mengapa tiba-tiba bilang ingin pergi? Nyonya, saya pun sebenarnya merasa berat hati, tetapi ada urusan di rumah yang sangat penting, sehingga saya harus pulang. Gaji bulan ini akan saya bayar 2 kali lipat. Selain itu, ini ada bonus untuk Anda. Terima kasih. Nyonya, maafkan saya. Maafkan saya. Tuan muda kedua, hutang budiku pada keluarga Kiao sudah kubayar. Kamu pernah bilang, hanya butuh uang, dan tidak akan membuat mereka celaka. Bibi Wang, ambil uang ini dan tinggalkan Hua Cheng. Urusan selanjutnya, jangan ikut campur. Ayah, Ibu, kalian cepat bangun. Qingcheng, kamu tidak apa-apa, kan? Ibu, aku tidak apa-apa. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayah, Ibu, jangan takut. Kakak dan istrinya pasti akan datang menolong kita. Menolong kalian? Mereka saja sedang dalam bahaya besar. Mana mungkin bisa? Ayah, Ibu, Qingcheng. Kakak. Anakku. Kiao Yue. Kamu mungkin tidak akan percaya ini, tapi aku punya kemampuan istimewa. Ruang gelap sekecil ini tidak akan bisa mengurungku. Sistem
Katakanlah sesuatu. Cepat pikirkan jalan keluarnya. Mendeteksi bahwa keselamatan jiwa tuan rumah sedang terancam. Anda bisa menggunakan dana yang ada untuk menukarkan kemampuan khusus pembeku waktu tanpa batas. Apakah Anda ingin menukarnya? Tukar. Cuancu, terakhir kali kamu berhasil lolos, tapi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Xia Rendong, apapun yang kamu lakukan, tidak akan berakhir dengan baik. Begitukah? Tapi sekarang, yang tidak akan berakhir baik, adalah kalian berdua. Xia Rendong, jangan sentuh dia. Hang Jian, di bagian mana dia lebih baik dariku? Aku sangat menyukaimu, tapi kamu tidak pernah melihatku. Karena kamu buta, maka sepasang matamu ini sebaiknya hilangkan saja. Bagaimana bisa seperti ini? Sepertinya kamu memang bukan orang sembarangan. Tapi, hanya dengan kalian berdua, apakah bisa menyelamatkan mereka? Tentu tidak. Aku sendiri saja sudah cukup. Lancang sekali. Serang mereka. Baru-baru ini, seorang bermarga Kiao dan seorang bermarga Xia masuk penjara karena kasus penculikan. Qiao Yue dan Xia Rendong mendapat balasan yang setimpal dan sudah dijatuhi hukuman hukum. Keluarga kita akhirnya bisa kembali tenang. Wan Qiu, terima kasih sudah menyelamatkan seluruh keluarga kami. Sebagai balas budi, bagaimana kalau aku menyerahkan diriku padamu? Aku lebih ingin uang. Wan Qiu, aku menyukaimu. Qiao Yue, aku sudah menyelidiki kebenaran kasus akuisisi waktu itu. Orang yang membuat keluarga Qiao kalian tiada adalah asisten Zhao. Dia sudah mengakui semua kesalahannya tanpa membantah dan memilih untuk menyerahkan diri. Tidak. Tidak. Ini pasti bohong. Yang menghancurkan keluarga kami adalah kalian, pihak keluarga Shen. Kebenaran sudah kutunjukkan padamu. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Shen Xingjian, jangan pergi. Kau hanya membohongiku, kan? Ya Tuhan, ya ampun. Aku seumur hidup sudah makan dengan teratur dan giat menabung. Tapi akhirnya satu kasus penjahat ini membuatku kehilangan segalanya. Hanya akulah yang paling merugi sekarang. Kakak ipar, terima kasih karena sudah menyelamatkan keluarga kami. Aku sengaja membuatkan sebuah panji penghargaan untukmu. Kakak ipar, apakah kamu menyukainya? Suka. Aku suka kok. Jika langsung memberiku uang saja, aku pasti akan jauh lebih senang. Oh, saldo di kartu bank milikku yang hilang itu. Menantuku sayang, di dalam kartu ini ada 50 juta dolar, kamu bawa saja untuk belanja sesukamu. Ibu bilang berapa? 50 juta dolar? Terima kasih, Bibi. Villa di Gunung Kinceng ini. Untukmu saja. Kakak ipar, villa itu nilainya 50 juta dolar loh. Terima kasih, Paman. Maksud saya, Bapak. Tuan Besar Shen, keluarga Lin dan keluarga Shen kita selalu menjalin hubungan baik. Putriku ini sudah menyukai Hang Jian selama bertahun-tahun. Hari ini kami sengaja datang ke sini untuk melamar. Mengenai masalah ini, semuanya tergantung pada keinginan mereka sendiri. Aku tidak mau. Hang Jian,
Di bagian mana aku tidak sebanding denganmu? Kamu tidak sebanding denganku dalam hal apapun? Ini adalah semua data tentang kekasih Tuan Muda Shen, Chu Wanqiu. Shen Xingjian. Kamu menolakku hanya demi wanita seperti dia? Kalau begitu aku akan menghancurkannya. Biarkan saya masuk. Apa kamu tahu siapa putri saya? Dia kekasih bos kalian Presiden Shen, Chu Wanqiu. Lihat itu? Lihat grup Shen, wanita yang berdiri di samping CEO Shen itu. Dia adalah putri saya, Chu Wanqiu. Saya sudah sering melihat orang sepertimu datang untuk mengaku kerabat hanya karena melihat berita. Jangan bermimpi, segera pergi dari sini. Chu Wanqiu. Coba panggil Chu Wanqiu keluar, nanti dia akan tahu sendiri. Apa yang aku katakan ini benar atau tidak? Chu Wanqiu, keluarlah kamu. Chu Wanqiu, aku tahu kamu ada di dalam sana. Cepat pergi, putrimu tidak ada di sini. Putriku ada di dalam sana. Biarkan aku masuk. Chu Wanqiu itu putrimu? Katakan padaku, apa benar Chu Wanqiu itu putrimu? Benar sekali. Meskipun sekarang dia sudah menjadi orang kaya, dia tetap tidak bisa mengabaikan aku sebagai ayah kandung yang telah membesarkannya, bukan? Lalu kenapa kamu mencarinya? Tentu saja untuk meminta uang. Begini, aku punya hutang $500.000. Asalkan dia mau memberiku uang itu, aku dan suaminya yang dari desa tidak akan pernah mengganggunya lagi. Oh ya, jadi dia ternyata punya suami juga. Mereka bahkan sudah mengadakan pesta pernikahan, seluruh desa juga sudah tahu. Jika saja putri durhaka itu tidak kabur di tengah acara pesta, maka uang mahar dari keluarga Chen itu sudah lama ada di tanganku. Wah, ini baru menarik. Kalau begitu, biar ku bantu kalian untuk bertemu sebagai ayah dan anak. Pergilah, putrimu ada di sana. Putriku, akhirnya aku menemukanmu. Anda siapa? Wanqiu, aku tahu. Setelah kamu hidup kaya di sini, kamu tidak mau lagi mengakuiku sebagai ayahmu. Tapi saat ini aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Asalkan kamu memberiku $500.000 untuk melunasi utang-utangku, aku berjanji. Setelah ini tidak akan datang mengganggumu lagi. Chu Jianian. Hampir saja aku lupa dengan sosok ayah sampah yang sejak kecil melakukan kekerasan, kecanduan judi, dan tega menjual putrinya demi mas kawin ini. Apa? Chu Jianian, saran saya sebaiknya kamu pergi sejauh mungkin dari sini. Wanqiu, aku tahu bahwa dulu aku mungkin didikanku agak berlebihan padamu, tapi sekarang aku benar-benar butuh $500.000 ini demi nyawaku. Uang segini, bagi kalian bukan masalah besar kan? Kamu tidak akan benar-benar tega membiarkan ayah kandung yang membesarkanmu berada dalam bahaya tanpa menolongnya kan? Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Semuanya, kemarilah dan lihat ini. Ini dia putri yang tak tahu berterima kasih dan tidak punya rasa bakti pada ayahnya. Setelah mendapatkan posisi terhormat ini, dia tidak mau lagi mengakuiku sebagai ayahnya. Chu Wanqiu, jika kamu tidak memberikan $500.000 ini, aku akan menceritakan semua keburukanmu itu. Aku ingin mendengarnya. Keburukan apa yang aku miliki? Kamu. Jangan menyesal ya. Mau bicara tidak? Kalau tidak, aku pergi. Chu Wanqiu, dia adalah wanita yang sudah bersuami. Ya ampun, tunangan tuan muda keluarga Shen, ternyata wanita yang sudah bersuami. Sertifikat nikah pun tidak ada. Bahkan tanpa seizinku, kamu secara pribadi menerima uang mahar itu. Apa hubungannya denganku? Masalah pernikahan ini seharusnya mengikuti kemauan orang tua. Pertama, kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Kedua, zaman kerajaan sudah lama berakhir. Kamu. Ada masalah lain? Kalau tidak ada, aku pergi. Akan kuhabisi kamu. Petugas keamanan bawa dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Boleh saja, ku biarkan kamu masuk. Aku ingin kamu membuat keributan sebesar mungkin. Lebih baik buat Chu Wanqiu hancur reputasinya. Ini adalah imbalan tambahannya. Pantas saja tiba-tiba muncul ayah bajingan. Ternyata itu perbuatan Lin Wan.
Chu Wanqiu, aku ini ayahmu. Dasar anak tidak tahu diri, jika kamu tidak memberiku uang, aku akan mendatangimu setiap hari. Bagus kalau begitu. Maka aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Wanqiu, bagaimana bisa kamu memperlakukan paman seperti itu? Bagaimanapun juga, dia itu ayahmu sendiri. Benar sekali, sungguh tidak punya rasa hormat. Apapun alasannya, dia tetaplah ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin bisa seenaknya menghajar dan mencaci maki dia? Keluarga orang miskin memang sangat berantakan. Sepertinya, seperti apa ayahnya, seperti itu pula dia membesarkan putrinya. Jika kamu begitu kasihan padanya, kenapa kamu tidak angkat saja dia jadi ayahmu? Mana mungkin hubungan darah bisa diakui secara sembarangan? Kalau begitu, saat aku mengurus masalah keluargaku, kamu sebaiknya tutup mulut. Ini semua dilakukan demi kenaikan status, sampai rela membuang suami dan anaknya sendiri, bahkan tidak mau mengakui keluarganya sendiri. Wanita ini sungguh kejam, wanita seperti dia ini. Jika hidup di zaman dulu, pasti sudah dihukum dengan keji. Jangan didengarkan. Habislah aku. Sebelum kata-kata sampah itu melukaiku, aku justru telah terpikat oleh panah milik Cupid. Chu Wanqiu, kamu akan menerima pembalasanmu. Bahkan kepada ayah kandungmu sendiri, kamu tega membiarkanku begitu saja. Gonggongan anjing tidak terdengar. Bagaimanapun juga, balas budi atas kelahiran itu sulit dibayar, tapi memperlakukan ayah kandung sendiri dengan mengusirnya keluar, itu sungguh terlalu kejam. Benar, ku dengar dia memang keturunan rendahan, tidak disangka terhadap keluarganya sendiri dia juga sedingin itu. Orang seperti ini memang terlahir jahat. Lebih baik dulu tidak usah dilahirkan saja. Wanqiu, bagaimana kalau kamu bantu paman melunasi utangnya saja? Beberapa tahun ini, dari Hang Jian, kamu pasti sudah menghasilkan banyak uang, kan? Dia bukan ayahku. Siapa yang butuh silakan ambil dia. Wanqiu, kata-katamu itu benar-benar tidak tahu diri. Mau menggunakan standar moral untuk memaksaku. Sampai jumpa. Selama aku tidak punya beban moral, mereka tidak akan bisa menekanku. Dasar orang tak tahu budi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Benar-benar sampah tidak berguna. Membuat keributan saja, tidak becus. Hang Jian, kamu menolak lamaran keluarga kami hanya demi seorang wanita rendahan seperti ini? Lin Wan, apa sopan santunmu sudah hilang? Hang Jian, wanita seperti ini menggunakan tipu daya untuk naik keranjangmu. Siapa yang tahu, sudah berapa kali dia menggunakan cara yang sama untuk merayu pria lain di ranjang mereka? Barang murahan semacam ini, mana pantas berdiri di sisimu? Tidak perlu, biar aku saja. Tanpa banyak bicara, langsung saja hadapi dia. Percayalah padaku. Hei, aku ini adalah putri dari grup Lin. Keluarga Shen saja bahkan harus bersikap sangat hormat pada ayahku. Shen Xingjian hanya bisa menjadi milikku. Memangnya kamu siapa berani bersaing denganku? Pertama, namaku bukan Hei. Kedua, Shen Xingjian bukanlah sebuah barang, tidak perlu diperebutkan. Ketiga, apa? Ketiga, apa? Ketiga, aku ini orang yang selalu langsung membalas dendam. Chu Wanqiu, kamu berani main tangan kepadaku? Lepaskan. Kamu ini makhluk tidak berguna. Jika kamu tidak segera melepaskannya, aku akan mematahkan tanganmu. Chu Wanqiu. Nona muda, menampar itu harus cepat, tepat, dan kejam. Tamparan ini adalah bonus untukmu. Apa kamu sudah gila? Wanita ini sangat ganas, bahkan nona keluarga Lin pun berani dia pukul. Bukannya ada rumor kalau keluarga Lin dan keluarga Shen akan segera bertunangan? Apakah ini artinya simpanan dan tunangan sedang bertengkar? Chu Wanqiu, hari ini riwayatmu sudah tamat. Aku ingin tahu, siapa di antara kita yang akan tiada lebih dulu? Aku ini nona besar keluarga Lin. Apa kamu tahu berapa banyak biaya yang kuhabiskan untuk wajah ini? Jika kamu berani menyentuh wajahku lagi, aku akan membuatmu.
sekalipun aku merusak wajahmu itu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ayah harus membantuku mencari keadilan. Nona Chu, beraninya kamu memukul putriku? Aku rasa kamu sudah gila. Sepertinya kalau gurunya saja salah, muridnya juga pasti akan menyimpang. Keluarga-keluarga Lin kalian memang selalu memukul orang tanpa alasan yang jelas seperti ini. Didikan keluarga-keluarga Lin ternyata tidak ada apa-apanya. Jika kamu berani menyentuhku, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari ruang perjamuan ini. Pengawal. Presiden Lin, kekasihku sedang sedikit marah. Kenapa kamu menganggapnya serius? Presiden Shen, dia sudah memukul orang. Paling tidak dia harus meminta maaf, kan? Seseorang hanya perlu minta maaf jika memang berbuat salah. Shen Xingjian. Selamat kepada tuan rumah, Anda telah berhasil mengumpulkan 100 juta dolar. Apakah Anda memilih untuk kembali ke dunia nyata? Ya, Anda akan mendapatkan bonus 100 miliar dolar. Tidak, Anda akan tetap berada di dunia ini. Kehilangan kekuatan super Anda. Dewa Langit, berhentilah menggugurkan daun, turunkan saja uang. Kamu masih sama saja sangat mencintai uang. Tentu saja, impian seumur hidupku adalah menjadi sangat kaya raya. Kalau begitu, wahai pecinta uang Nona, aku punya kesepakatan bernilai 100 miliar dolar yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa kamu tertarik? Harus tertarik. Apa itu? Isi kontraknya, menikahlah denganku. Hak dan manfaat kontrak, kamu bisa mendapatkan seluruh hartaku dan juga diriku. Jangka waktu kontrak seumur hidup. Aku mau tanda tangan.